Karena satu, ketika si anak ini terbiasa untuk bertabrakan dengan masalah dan dia mampu untuk menyelesaikan, ketika mbok tinggal itu lho, gak was-was. Cara nang barza iku lho, nguahno iku ayem. Gak sing sawiyak-siyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Reju dan Kula sinten? teman. Teman saya lagi konsentrasi. Yo, Mulai materi tahu apa sih? gak sih. Mobile Legend. Malam ini kita akan membahas tentang usia berapa sih idealnya menikah. Yo, Kalau menurut aturan pemerintah kan cewek dan cowok ada dibedakan itu kalau nggak salah. Di usia 18 untuk cewek dan usia 20 untuk cowok kalau nggak salah, saya ingat saya. Atau kalau nggak salah ada perubahan. Dulunya sempat di usia 16 atau 17. 16 tahun, sekarang dirubah menjadi 18 tahun. Nah, untuk sobat ngopi, menurut sobat ngopi usia berapa sih ideal menikah itu? Apakah usia 25 untuk cowok atau yo, waduh bang sih. nah Ini nih suara gue lumayan. nah betul iya. Wanginya aja. Nah, usia menikah itu apakah pengaruh terhadap hubungan rumah tangga? Pengaruhnya sampai mana sih kira-kira? Apa sih hubungan usia ambek keberlangsungan pernikahan? Apakah usia yang ideal itu menjamin rumah tangga aman? Apakah? Makanya Apakah? apakah Si, aku tanggal materi. Iya, di sini. Kalau pengalaman saya di lingkungan sekitar saya, kalau ada cowok usia 25, mereka udah kuku kabeh untuk menikah. Kalau pengalaman saya menikah sekali ya. Saya menikah di usia 27. Jaza usia berapa? 32. 32. Nah, di usia itu apakah termasuk terlambat? Enggak lah. Menurutku gak lah. Nah, aku ngomong rabiku telat-telat dewe kan juga gak masuk. Telat-telat nawa dewe. Curhat kan? Kalau boleh kenapa waktu itu aku menikah di umur 32, karena yo itu cara Allah untuk menjaga. Karena buat saya sendiri, saya pantasnya menikah ya di waktu umur 32 itu. Ketika umur 20-an mungkin sakno bojoku. Kelakuanku sih ngawur ya. Mulut tidak terkontrol, pakai R ya. Ya. Enggak, itu bahaya itu. Kelakuan cek ya biapan, sumbu elektrik, kan ono kaum sumbu pendek. Ya. Dan waktu itu aku masuk ke golongan kaum sumbu elektrik. Sing apa itu sebenarnya? Sumbu pendek kan ACC, dikorek sesdor, lalu gak duldor, gak ada sebelas, langsung Jauh mentombong. dapat pingi wis le awak ya sekitar 1 milisecond. Miliseconting ya. Pingi kayak janter gitu. Jadi delaynya rendah banget. Wis guys, Hampir nggak ada. dianggap gak ada delay. Jadi dia peer to peer lah. Jadi ketika menurut Jaza berarti kan gini, ketika kita menikah itu berarti usia yang tepat, kesiapan dari kita itu jalan awal untuk menunjukkan bahwa kita siap menikah. Iya, kalau ngomong idealnya sebenarnya, kalau ngomong ideal ya, aku sepakat di bawah 25. Di bawah 25. Usia berapa itu? Di bawah 25, di atas 19. 32 gak ideal, 20 sampai 24. Ya. Kenapa? 32 gak ideal. Ngambil 32 gak ideal berarti. gak dong, kan aku nggak untuk biene. Telulu sekali saya dulu. Nang jopo kok yo kan iku lho, tapi kenapa aku kok menikah ya roto umur segitu juga faktor lingkungan. Seberapa dasar lingkungan sehingga Wes lah dasar banget.
Lingkungannya bagaimana yang bikin kamu menikah di usia segitu? Lingkungan yang cocoknya diomongin off air yo. Iya. Gak usah diomongin on air ini. Kok gak iso tidak gitu kan? Banyak mudarat. Gak iso sensoran. Maksudnya bukan di lingkung istilahnya lingkungannya dalam artian pola pikir. Pola pikir waktu itu teman-temanku lebih ke arah pernikahan itu apa sih? Jadi nyaman dengan sendirinya. Oh, iya. Kan kepingin berketurunan banyak di luar sana itu panti-panti asuhan atau yayasan kesejahteraan anak yatim. Itu yang mereka lebih butuh ya. Menurut gengnya Zaza. Ya kalau urusan diri sendiri biologikal bisa diomong dong. Ya, bisa diatasi. Ya sangat pandai mengatasinya. Dengan berbagai cara tentunya. Jadi itu kalau kenapa aku ngambil angka di kisaran 25 sampai antara 19 sampai 25. Aku ngambil referensi dari Jangan Nabi. Kita di usia 25 ya. 25. Terus selain itu juga beliau menikahkan putrinya di umur 19 dan suaminya di umur 20. Jadi secara apa namanya sunnahnya ya, atau kalau mengikuti Nabi kan antara usia 19 sampai dengan 25 itu Ya, itu kalau usia misalnya ideal. kalau kita ngomong sunnah yang dilakukan Nabi, yaitu tadi. Kenapa kok ngomong itu tadi? Karena ketika beliau sendiri melakukan pernikahan itu di 25. Apa? Kita masuk. Hah? Usia ideal menikah? Ngomong akeh lho, ya apa? Maaf. Coba. Ya untungnya kan bisa disensor man. Iki langsung gak iso. Oh, endek banget ya. Enggak banget guys, sobang kok Riko Cak. Oh iya. Iki tapi ke tendeh lho iki. Nah, usia ideal menikah menurut Sahabat Ngopi itu berapa? Kalau menurut Zaza tadi menurut ceritanya Kok kan, menurut Zaza dong? menurut Zaza Sunnatullah itu antara 19 sampai dengan Sunnah 25. Sunnah Nabi, maaf. Iya. Sunnah Nabi menurut Zaza itu 19 sampai dengan 25. Karena Kenapa? Nabi, Karena Nabi menikah itu di 25. Dan beliau mengambil menantu yang berumur 20. Dan putrinya berumur 19. Ya, berarti menurut Nabi yang usia terbaik itu antara 19 untuk cewek dan cowok mulai 20 sampai dengan 25. Loh, Nabi Dewi menikahi Sayyidah Aisyah kok umur sakmono. Nah ini, apakah boleh? Boleh. Boleh, lah hukumnya nggak apa-apa. Kan kita ngomong ideal. Ideal ini kayaknya perlu kesepakatan bersama deh. Ideal ini dalam hal apa sih? Ideal ini yang kayak gimana yang dimaksud? Ideal ketika beliau melepaskan putrinya, aku yakin Kanjeng Nabi yo berpikir tentang itu. Tentang bagaimana seorang putri siap untuk menjadi seorang istri. Tapi kok beliau menikahi Sayyidah Aisyah segitu? Nah ini aku yang nggak Yo tahu. karena aku yakin Sayyidina Abu Bakar yo ngerti lah siapa yang menikahi putrinya. Dan ketika menikahi Sayyidah Aisyah sendiri kan tidak dalam hal pernikahannya itu terjadi, tapi dalam hal yang lainnya kan tidak terjadi. Karena secara kesehatan reproduksi kalau medis kan ini belum siap kalau umur segitu. Ya, baik nih, aku gak ero makanya gak ngomong. Kalau nggak salah. Oh iya, gak salah bener dong.
Pertimbangan kalau di aturan undang-undang pernikahan itu kan di usia 19 sampai dengan 20 usia 19 untuk cewek, 18. 18 untuk cewek dan 20 untuk cowok. Itu usia matang untuk dari tinjauan mental. Kalau nggak salah mental sama reproduksinya. Padahal arek belas-belasan iku saiki begawe widakan lho ya. Nah, tapi mentalnya apakah siap? Iya karo. Nah, ini masalah. Dan ketika ngomongno prestasi ini Sayyidina Ali sebelum beliau melaksanakan pernikahan itu ya wis medeni. Di usia segitu prestasinya sudah spektakuler. Mimpin perang umur belasan. Jadi jenderal umur belasan. Jadi kalau kamu emang beneran pengen menikah di usia muda, ya masa kecilmu sampai usia sebelum menikah harus padat banget. Berarti nata mentalnya sudah harus seken. Yo ket mulai balik. Terus pengetahuan nih. Oh iya, nata ilmu ket mulai balik. Jadi untuk yang pengen menikah di usia-usia muda, gak apa-apa, gas. Tapi ya iku. Tapi ini loh ya. Misal kamu adalah seorang ayah yang baru punya anak dan kamu bayangno anakmu iso nikah muda ngono biar iso menyiapkan terjaga juga mungkin. Maksudnya menyiapkan dana untuk putumu atau ya apa. Itu ya siapkan ket mulai cilik. Waktunya padatnya untuk belajar. Waktunya diperpadat untuk belajar. Itu sekolah loh ya. Belajar. Sekolah iku. Ya apa carane anak iku survive. Anak iki misalnya gak duwe sangu ya apa yang dia lakukan. Misalnya anak iki kudu tabrak-tabrakan masalah tipis-tipis sing gak ditulungi dia cek mikir dhewe. Karena satu ketika si anak ini terbiasa untuk bertabrakan dengan masalah dan dia mampu untuk menyelesaikan. Ketika mbok tinggal iku lho, gak was-was. Cara nang barza iku lho, nguahno iku ayem. Gak sing sawiyak-siyak ya. Ganjaran gak sepiro. Kok defisit malah. Sing kene ngedep malaikat nguahno layar iku anak yo gak siyak-siyak lho yo. Ya nang barza deg. Lah nang akhirat kan wis totalan. Ya. Nang barza iki lho Mas. Masa menunggu ini loh. Dan itu lama banget loh. Delok malaikat iki yo masalah nguji kok tower bentau wi nomoro. Ngawasi anak nang donya kelakuane ngono iki lho. Kan jembek. Jadi ketika memutuskan menikah muda banyak yang harus dipersiapkan ya. Termasuk pembelajarannya itu harus padat. Setidaknya nanti ketika sudah masuk ke dalam rumah tangga itu dia sudah sangat siap untuk memulai itu. Jadi anjene kalau aku luwes sepakat setiap sekolah iku arek ketika seneng maca yus kayak ono buku. Ketika seneng apa supporten. Tapi satu hal yang pasti harus kalian lakukan itu membuat dia menjadi seorang pemecah masalah. How to solve. Jadi aja di babysit terus. Jadi kecilik iku kudu kulino. Ya apa carane ono masalah ngene iso ucul dhewe. Masalah ngene iso ucul dhewe. Nah itu kan gak dicekoki. Banyak orang tua, terjadi orang tua ketika masa mudanya itu dia mengalami hal yang berat, maka dia tidak ingin itu terjadi di anaknya. Tapi hasilnya wong tuane tegen gak saiki? Nek wong tuane tegen kan, tapi anaknya gara-gara kakek dimanja mbak-mbluk. Nah, kan itu masalahnya. Masalahnya ketika orang tua itu menganggap bahwa kesusahan yang di masa lalu ini dia tidak ingin terjadi di anaknya. Nah, ini kan menjadi pendidikan yang berbeda akhirnya. Iya, itu sebabnya si orang tua juga harus mendidik anak dengan melepas trauma. Maksudnya gimana yuk? Orang tua
Iku harus menyelesaikan traumanya dari dulu agar trauma itu gak dikatutno nang anake. Akeh wong tua sing kok ngono. Dek jembek anake dikasih antitesis tanpa ono penjelasan. Akhirnya anake lho kon wis tak enakno lho timbang jawabane bapak biyen. Kok kelawakanmu gak diadab kok ngene iki. Karena anake lho, maksudmu apa? Aku gak paham. Kehidupan yang saya terima adalah harapanmu karena kamu pernah merasakan kesusahan. Lah ngrasakno aku lho enak terus, lah terus lapo? Arti susah lho aku gak paham. Kenapa aku harus mensyukuri sesuatu yang enak ini? Apa artinya susah? Sampai dia gak ngerti susah ya. Iya. Tapi untuk beberapa orang tua kan merasakan zamanku gak enak rek. Saiki anakku wis tak enakno. Tapi kejadiannya kok cek ngono. Sing ngerti enak kan wong tua nih. Anak kan gak ero. Jadi ketika anak dia enakno, itu merasa dibiasakan saja. Biasa aja. Gak merasa bahwasanya hal ini enak, emang enak gak? Karena apa? Gak dilatih. Tidak ada pembanding juga kan antara yang gak enak sama enak. Makanya pertanyaannya ketika ngomong aja dibanding-banding perbandingan ini penting apa gak? Aku jangan dibandingkan loh, tanpa ada pembandingan kamu emang secerdas itu. Ketika tidak ada pembandingan, maka tidak akan ketemu satu kondisi. Misalnya lapar dan kenyang. Perbandingan dong. Perbandingan harus ada yang dibandingkan. Oh kondisi lapar itu seperti ini, kondisi kenyang itu seperti ini. Enak endi? Baru toh ngerti. Ya. Kondisi cekelan duwe ambek gak cekelan duwe enak endi? Kondisi disangoni titik ambek sangu akeh enak endi? Akhirnya main perbandingan kan. Iya. Padahal dibandingkan menurut banyak orang nggak enak. Ojo dibanding tapi kenyataannya ya itu sistem yang lagi bekerja. Makanya gunakan perbandingan secerdas mungkin, sebaik mungkin. Berarti tanpa mengurangi esensi dari perbandingan itu sendiri, digunakan logika yang tepat. Iya. Terus dengan cara yang tepat juga. Terus selain itu juga tak catat mana game minggu depan. Ya, kirimen kok jaga lali mana. Iki kita ngomong ideal ya. Berapa lamakah waktu ideal untuk memiliki anak? Oke. Sambil tak bacakan komen ya. Tadi mic sudah teratasi nggih dari Kam. Dari Yaya, assalamualaikum Cak. Derek gabung nyimak monggo. 14 Gus, keadaan yang bagaimana kita dengan suami atau istri harus tinggal dengan mertua atau orang tua? Dulu. Ya apa Mang? Berapa usia ideal berapa pernikahan? lamakah waktu untuk memiliki anak? Dalam sebuah pernikahan ya. Dalam sebuah iyalah, kasih diomongno lah. Lah di luar nikah ngomongno duwe anak kan nyanyian keprocot. Selip Pak. Gak usah dibahas. Ini pertanyaan yang perlu dijawab Gus. Keadaan yang bagaimana kita dengan suami atau istri harus tinggal dengan mertua atau orang tua? Ya, kamu gak ono budget untuk golekno suster. Beliau keadaannya sepuh butuh ditunggoi, ya kudu tinggal bareng. Dan itu biasanya diaplos sampai dulur-dulure atau orang tua ini gak mau ditungguk suster. Walaupun mampu ya, tapi mau. Gak iso itu. Sebenarnya itu gak menjadi masalah, harusnya itu ladang pahala toh. Iya. Isi ngomong masalah sapa? Iku gak ngomong masalah. Iku kan tanya. Oh tanya, ya. Iya. Nah, kan berarti di sini host sudah mengarahkan pemikiran dari yang nonton. Soalnya terkontaminasi pertanyaan-pertanyaan yang lalu kan. Soalnya saya sendiri sama Zaza juga kan tinggal sama orang tua toh. Iya. Dan gak ada masalah. Aku Rebo sampai Senin tinggal bersama ibuku. Selasa aku tinggal bersama nenekku.
Jadi keadaan yang mengharuskan itu berarti keadaan yang dibutuhkan ya sama orang tua kan. Iya, kapan kita harus tinggal bersama mertua atau orang tua ya iku saat beliau membutuhkan kita. Ojo sampai beliau itu emang senenge ono waktu menyendiri. Beliau suka ada waktu untuk sendiri, malah digumbuli masalah. Jadi ketika pengen menyendiri ya sudah biarkan. Tapi kalau minta ditemani ya wajib. Ini apa turu kene, uripo nang kene, nah iku usahakno. Dan sebenarnya itu ladang pahala banget. Karena kapan lagi berbakti kepada orang tua? Berbakti sesimpel nyenengno iku lho. Iya. Yang tidak berat sebenarnya. Iya. Sebenarnya lo ya. Iya. Tapi lainnya digabung-gabung kan ya akhirnya. Entah apa yang melatar belakanginya. Entah apa yang salah, kita tahu. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk